Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Fitri Rahmayanti dari Program Studi Magister Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir dari mata kuliah struktur dan kereaktifan. Adapun di sini akan saya bahas terkait dengan stabilitas dan reaktivitas butana. Baik, adapun yang akan kita bahas tentang stabilitas dan reaktivitas dari butana. Jadi, butana itu sendiri memiliki rumus kimia C4H10 yang merupakan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar, yang merupakan gas alam dan dapat diperoleh ketika minyak bumi disuling. Adapun di sini untuk konformasinya atau strukturnya itu dapat digolongkan dan menjadi dua, yaitu ada konformasi eclipse dan ada konformasi Strager. Adapun untuk konformasi eclipse sendiri itu di mana substituen pada atom yang berdekatan itu berada dalam jarak terdekat antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan untuk konformasi Steger itu di mana konformasi molekuler di mana kelompok atau substituen pada atom-atom yang berdekatan ditempatkan paling rata antara satu sama yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi mata pengamat atau lihat dari pengamat, ternyata konformasi butana itu ada 4 strukturnya. Ada konformasi anti dengan sudut dihedral 180 derajat, kemudian ada konformasi eclipse dengan sudut dihedral 120 derajat, kemudian ada konformasi Gauss dengan sudut dihedral 60 derajat, dan terakhir ada totally eclipse dengan sudut dihedral 0 derajat. Nah, kalau kita lihat dari keempat konformasi ini mana yang lebih stabil? Nah, jadi kalau kita artikan yang paling stabil itu dapat kita lihat di mana antara atom gugus metil yang satu dengan gugus metil yang lain itu berjauhan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka itu merupakan konformasi butana yang paling stabil. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling berjauhan yang stabil pertama adalah konformasi anti dengan sudut dihedral 180 derajat, karena di sini antara gugus metil yang satu dengan gugus metil yang lain itu sangat berjauhan, yakni sebesar 180 derajat. Kemudian yang stabil kedua itu adalah konformasi Gauss. Nah, di sini ternyata pada konformasi Gauss ini ada faktor yang mempengaruhi dia kurang stabil dibandingkan dengan yang konformasi anti, karena di sana pada konformasi Gauss itu ada regangan sterik, di mana regangan sterik ini terjadi ketika gugus metil itu berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya. Dia kurang stabil untuk Gauss ini, kurang stabil dibandingkan dengan konformasi anti karena itu ada faktor regangan sterik. Kemudian untuk kestabil yang ketiga itu adalah konformasi eclipse di sini, ya, yang memiliki sudut dihedral 120 derajat. Kemudian yang terakhir untuk stabil, yang paling kurang stabil di antara keempat konformasi itu adalah totally eclipse. Di sana dia yang paling berdekatan antara gugus metil yang pertama dengan gugus metil yang kedua. Nah, kalau di sini kita bisa dapat melihat besarnya energi dari konformasi butana, masing-masing konformasi butana berdasarkan ada data hasil energi data dari eksperimen. Kemudian di sini ada juga berdasarkan data dari teroptimasi MM+ melalui aplikasi Hyperchamp. Berdasarkan data energi eksperimen tadi, yang paling stabil adalah konformasi anti dengan sudut dihedral 180 derajat. Karena faktor gugus metilnya yang saling berjauhan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga potensial energi lain, sehingga dia paling stabil. Kemudian stabil kedua itu adalah konformasi Gauss. Nah, untuk Gauss ini dia potensial energinya itu lebih merupakan konformasi stabil kedua setelah konformasi anti. Nah, di sini kalau kita lihat besar energi potensialnya perpindahannya itu dari anti ke konformasi Gauss itu sebesar 0,9 kilokalori per mol. Kemudian stabil ketiga adalah
konformasi eclipse. Nah, di sini konformasi eclipse dengan sudut dihedral 120 derajat dengan potensial energinya lebih tinggi dibandingkan konformasi Gauss, yakni sebesar 3,6 kilokalori per mol. Kemudian terakhir itu adalah totally eclipse yang paling tidak stabil di antara konformasi yang lain, di mana dia di sini karena gugus metalnya paling berdekatan antara yang satu dengan yang lain itu sehingga potensial energinya pun itu dialah yang paling tinggi di antara konformasi yang lain yang membutuhkan energi sebesar 5 kilokalori per mol. Kemudian kita dapat melihat untuk besarnya potensial energi yang dihasilkan kalau kita menggunakan aplikasi Hyperchamp untuk masing-masing konformasi. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis kami dengan menggunakan Hyperchamp untuk sudut dihedral 0 derajat atau yang totally eclipse itu dia energinya 6,9 kilokalori per mol. Kemudian untuk sudut dihedral 60 derajat itu dengan konformasi Gauss itu energinya 3,0 kilokalori per mol. Kemudian untuk sudut dihedral 120 derajat dengan konformasi eclipse itu energinya adalah 3,0 kilokalori per mol. Kemudian untuk sudut dihedral 180 derajat dengan konformasi anti konformasi itu diperoleh energinya sebesar 2,1 kilokalori per mol. Nah, dapat kita simpulkan dari keempat konformasi ini yang paling rendah energinya adalah dengan konformasi yang anti konformasi karena dia memiliki antara gugus metil yang satu dengan gugus metil yang lain itu saling berjauhan sehingga energi potensialnya juga semakin kecil. Kalau kita simpulkan antara hasil data dari energi eksperimen dengan data energi teroptimasi ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara energi dengan perhitungan energi teroptimasi MM+ dengan energi eksperimen. Nah, di sini untuk perhitungan dengan energi teroptimasi MM+ ini itu hanya berdasarkan interaksi antar atom yang didasarkan pada mekanika klasik dengan parameter database struktur yang didapat secara eksperimen dan mekanika kuantum, sehingga nilai yang didapatkan pun berbeda jauh dari yang seharusnya. Kemudian, pada data energi teroptimasi MM+ ini menggunakan aplikasi Hyperchamp, itu besar energi yang dihasilkan akan lebih besar sebelum dilakukan geometri optimisasi dibandingkan dengan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan geometri optimisasi. Nah, di sini kalau tanpa perhitungan geometri optimisasi di Hyperchamp, ya dia langsung menggunakan single point, itu hanya dilakukan perhitungan dari struktur yang semula tanpa optimisasi, sehingga untuk besar energi setiap konformasi itu akan lebih besar kalau dia langsung menggunakan single point untuk menentukan energinya dibandingkan menggunakan perhitungan geometri optimisasi terlebih dahulu. Kalau kita melakukan geometri optimisasi itu, maka energi yang dihasilkan juga cukup kecil. Karena geometri optimisasi ini dilakukan perhitungan secara iteratif yang dimana perhitungan ini sesuai dengan strukturnya yang paling stabil. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.